untuk nak PKI. Tapi sama kiai saya nggak berani. Sama kiai itu sudah saya sambil nawat. Sama istri pun saya kasih nama rumah. Anak jadi pondok pun saya. Jadi saya nggak bisa apa. Saya nurut. Insya Allah mungkin kalau nama agama yang lengkap saya ikut dalam turun. Dan jelas saya tahu juga kata ya itu mengamalkan Al-Quran sulit, zikir sulit, mau khatamat asar sulit, tawajan sulit, tidak di mana di Malang juga begitu, tidak ada. Tapi kalau di sini plot sudah plot ini. Mudah-mudahan ini ada semuanya. Minta maaf sih, nggak ada sih. Assalamualaikum. Itu satu lagi yang paling berdiri tadi siapa? Dari mana? Kalau halakohnya dari Provinsi Bali, tapi saya berbicara bukan mewakili Bali. Mungkin agak sedikit beda. Saya minta maaf yang hadir semuanya. Jadi saya menganggap diri saya ini sebagai wakil daripada provinsi dunia maya. Halakohnya itu Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, yang saya wakili. Jadi asas daripada dakwah ini membicarakan ketaatan. Apa yang diperintahkan dari Zabuddin yang kita jalankan. Dalam metodenya Ilyas itu usaha dakwahnya maju apabila ada beberapa kriteria, di antaranya husnul takdir dan husnul khuluq, tertib yang benar dan akhlak yang bagus. Nah, supaya kita itu tidak dikatakan tidak tertib, maka kita seluruh provinsi sudah sepakat bahwasanya tidak mungkin kita itu bisa bergabung. Tapi supaya kita ini di luaran menepis kata-kata itu tidak taat pada putusan, kita taat, di mana diarahkan untuk satu pintu atau one gate. Cuman apa pemahamannya multi tafsir, itu tidak dikatakan maksudnya satu pintu itu mesti harus Jakarta. Jadi satu pintu boleh, kita sepakat, alhamdulillah dari semua yang hadir sepakat untuk satu pintu sebagaimana arahan Maulana Sa'ad. Namun pintunya itu pintu tangkil. Jadi teman-teman atau pintunya rupanya rumahnya itu. Jadi teman-teman yang ada di grup dengan satu kata alhamdulillah kita sepakat satu pintu, tapi pintunya digambarkan tangkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak, Pak Firman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya setan tidak kan tulis-tulis. Ini usul berkenaan dengan risauan di yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Apa yang disampaikan dari kita semalam tentang ukhuwah. Jadi ini kita yang satu pintu ke sini betul-betul dijaga, dipelihara gitu kan. Maksudnya jangan sampai kita ini ada masalah sedikit kita ini cepat bercerai. Ini kebiasaan seperti ini harus dibuang. Ini jangan dibiasakan ada masalah bercerai. Ini saya pantau di setiap provinsi, ada beberapa provinsi seperti itu. Jadi mengenai markas, saya lihat di sini ada beberapa provinsi itu dengan jarak yang begitu dekat itu 2 markas yang menunjukkan ke Temboro ini. Jadi ini kurang baik kalau menurut saya. Jadi kita memahami kemudahan itu jangan dengan nafsu kita gitu Pak. Ya, jadi kalau kemudahan itu ya mungkin
Kalau harus ke sana dengan biaya 500.000 misalnya gitu. Ini mungkin bisa diterima dengan akal gitu. Atau jarak yang begitu jauh, harus 3-4 jam mendatangi satu tempat. Begitu. Ini kita bisa, menurut saya ini bisa diterima. Jadi memahami kemudahan itu bukan seperti itu gitu. Jadi saya cuma berpesan kepada teman-teman semua, kalau ada masalah di provinsi, Pak, jangan membiasakan kita tuh nelpon orang markas. Ini membuat kita ini berpecah. Kalau ada masalah jangan nelpon. Bapak orang provinsi datang ke orang tua sini musyawarah apa masalahnya. Ini saya perhatikan di mana-mana nih, karena kebiasaan telepon satu orang. Ini ada beberapa provinsi. Nah, saya berharap ini kalau bisa provinsi yang berdekatan itu ada 2 markas, usahakan jadi satu kembali. Jangan sampai kita ini jadi bahan tertawaan teman-teman di sebelah kita ini. Begitu. Jadi coba tolong diperhatikan sama teman-teman. Jangan sampai nanti merembet ke provinsi yang lain. Ya, jadi ini untuk provinsi yang sudah ada, nah, kalau bisa ini segera bergabung kembali. Masalah-masalah apa di dalam diselesaikan dengan baik-baik, datang kembali begitu. Jadi saya usul baik bila perlu dibentuk tim untuk datang ke provinsi seperti ini. Kita siap untuk menemani begitu. Ada kita nggak sebutkan provinsinya di sini, tapi ada provinsi yang jarak nggak jauh. Ini buat markas. Ini kalau kita mau rujuk ke Pak, kita nggak ketemu ini. Ngawi Madiun ke sini masuknya. Nggak ada buat Sabuah Jari sendiri Madiun atau di Mospati ada Sabuah Jari, nggak ada. Semua ke sini. Jadi kalau kita rujuk ke sini, kira-kira kalau kita buat rujukan ke sini bukan gitu. Jarak 5 kilo buat markas, jarak 3 kilo buat markas sendiri. Sebenarnya bukan kemudahan karena ada hati yang bermasalah. Nah ini makanya saya berpesan teman-teman, kalau ada masalah seperti ini kita jangan membiasakan menelpon, datang kemari begitu Pak. Ya, kemudian yang kedua ini Pak usulan mengenai musyawarah 4 bulan. Kita berharap ini betul-betul dipantau, ditinjau terus. Artinya kita berharap juga jangan sampai hilang ini pertemuan 4 bulan sekali. Karena ini adalah salah satu bentuk untuk menaikkan level pikir kita dalam dakwah ini Pak. Ya. Kalau kita datang ke Moro nih Pak, kita bukan lagi orang Lampung, orang Bali. Pikir kita ini pikir nasional. Tapi kalau kita udah nggak kemari, ini level pikir untuk nasional ini hilang kan? Kita hanya sebatas pikir mahala kita sendiri, kalako gitu. Jadi usulnya karena semalam bahasanya sementara, ya mohon selalu ditinjau. Kalau memang sudah ada kemudahan, kita berharap ini diteruskan kembali pertemuan 4 bulan sekali di sini. Kemudian yang ketiga yang terakhir mengenai jemaah ke negara jauh. Kalau saya ini usul pribadi, kalau untuk negara jauh, saya usul tetap setiap provinsi buat usaha, berjuang bagaimana teman-teman yang sudah dipilih berangkat ke negara jauh. Adapun nanti praktek di lapangan kita nggak bisa berangkat, berarti ya sudah takdirnya begitu. Tapi usaha untuk memberangkatkan orang ke seluruh alam ini, pikir saya jangan itu tetap buat usaha. Masalah surat jalan segala macam, ini saya sedikit karbohidrat. Kami ini jemaah pertama, jemaah Lampung pertama buka Brazil tahun 2011 kami berangkat ke Brazil. Ini nggak ada rute, nggak ada surat jalan. Bahkan nggak ada terpisah di Brazil kami, nggak ada terpisah di Brazil. Maka kami lewat Peru, itu pun nggak ada alamat sama sekali. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah kita bisa masuk ke 3 negara. Jadi artinya ya usulnya tetap diberi kesempatan setiap provinsi untuk buat usaha menghantar jemaah ke seluruh alam. Allah. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan
yang telah disampaikan oleh orang tua kita, Haji Maulana Sa'ad Habibullah. Maka untuk sementara, yang pertama untuk sementara bahwa musyawarah bulanan 2 bulanan, saya ulangi, untuk sementara musyawarah 2 bulanan dan 4 bulanan di Temboro untuk sementara dihentikan. Nah, terus kemudian yang kedua, bahwa musda-musda di daerah-daerah, di provinsi-provinsi yang biasa dihadiri oleh orang-orang tua dari Temboro juga untuk sementara dihentikan. Kemudian yang ketiga, bahwa jamaah-jamaah yang mau ke luar negeri, yang baik ke negeri jiran maupun ke IPB maupun ke negeri jauh, itu untuk sementara Temboro tidak menangani. Oleh karena itu, kalau teman-teman dari daerah sudah ada jamaah yang sudah siap dalam waktu untuk berangkat, ya kita sarankan untuk berangkat dari Jakarta. Nah, sungguh pun demikian, setelah kita mendengar semua yang disampaikan, pikir, usulan, unek-unek, aspirasi dari teman-teman dari daerah-daerah yang kita dengar bareng-bareng mulai tadi malam, maka yang garis besarnya hampir bisa dikatakan 100% itu usulan bahwa tetap Temboro tidak mau Jakarta, kan begitu kan? Garis besarnya begitu. Oleh karena itu, pertama kita harapkan teman-teman di daerah itu nanti amalan, kemudian kegiatan baik di tingkat mahalah maupun halaqah maupun markas dan seterusnya, itu bagaimana tetap dijalankan dan istiqomah. Jadi bahkan kita harapkan kawan-kawan dari daerah-daerah ini tidak banyak bicara masalah. Inna lillahi rijalan yumituna al-batila bitarki dzikrihi. Sesungguhnya Allah itu punya wali-wali yang menghancurkan kebatilan justru dengan tidak dibicarakan. Maka ini masalah yang seperti ini tidak usah dibicarakan. Yang diperbanyak dibicarakan adalah Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, dunia sementara, akhirat selamanya. Kita banyak bicara keagungan Allah, kita banyak bicara keagungan agama, banyak bicara akhirat, bicara 6 sifat, kemudian sibukkan diri di dalam meningkatkan amalan infirodi dan amalan makomi, sibukkan diri meningkatkan amalan makomi di mahalahnya, halaqahnya, di markasnya, dan juga sibukkan diri di dalam pengeluaran jamaah-jamaah, baik mulai jamaah 3 hari, 40 hari, 4 bulan, sampai jamaah ke negeri jauh, termasuk jamaah setahun. Jadi intinya teman-teman semuanya, semua amalan program yang sudah ada kita harapkan terus berjalan, dijaga, dirawat, dijalankan, karena yang mahal itu adalah menghidupkan amal. Yang mahal itu adalah menghidupkan amal. Kalau membangun rumah itu susah, tetapi kalau merobohkan itu sangat mudah. Maka ini semua program-program amalan tadi kita harapkan teman-teman nanti semuanya tetap bisa berjalan dengan baik, dan semua yang terjadi ya, karena ini semuanya yang gerakan semuanya Allah ya, walaupun bagaimana jangan sampai kita itu menurun semangatnya. Bagaimana tetap semangat keluarkan jamaah, tetap semangat menghidupkan amalan masjid, amalan rumah. Insyaallah begitu ya. Terus kemudian berikutnya, semua yang diusulkan, yang disampaikan, pemikiran unek-unek yang kita sama-sama telah mendengar mulai tadi malam, tadi pagi, dan sampai sekarang ini merupakan masukan-masukan yang sangat berharga. Masukan-masukan yang sangat berharga, dan kami betul-betul terima kasih
atas pikir-pikir yang disampaikan. Maka ini akan kami sangat perhatikan dan kita nanti akan berusaha mencari jalan titik temu, jalan keluar bagaimana melaksanakan amanah satu pintu yang membawa kemaslahatan untuk semuanya. Adapun teknisnya bagaimana, nah itu masih kita istikharoi dan masih kita pikirkan. Tapi yang jelas semua yang disampaikan mulai tadi malam itu betul-betul pemasukan yang sangat berharga. Dan kita betul-betul terima kasih atas semua yang telah disampaikan oleh teman-teman semua. Dan kita juga mohon teman-teman banyak meningkatkan doa supaya untuk perkara ini Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oleh karena itu kalau misalnya kemudian arahan untuk kami setelah dari pertemuan ini yang akan kami bawa ke rumah apa? Ya yang sudah ada itu dilanjutkan, yang sudah ada itu dikerjakan. Nah, nanti kalau memang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan jalan-jalan sebagai jalan keluar, nanti insya Allah pasti teman-teman nanti akan kami sampaikan hasilnya itu tadi. Hanya saja kemungkinan penyampaian hasil itu bukan seperti ditulis di dalam satu kertas surat keputusan begini-begini, tidak mungkin, akan kami telepon satu persatu atau kalau diperlukan dan pada tidak keberatan mungkin kita undang lagi di sini. Jadi setelah ini betul-betul kita harapkan semuanya tidak sibuk membicarakan masalah, tetapi sibuk meningkatkan amalan, memperbaiki amalan, sibuk memikirkan pengeluaran jamaah, menghidupkan amalan masjid, amalan rumah. Insyaallah ya. Terus kemudian sebenarnya masih ada satu lagi agenda besar, agenda penting yang itu merupakan agenda yang sudah kita rencanakan sejak jauh-jauh hari, yaitu agenda pengeluaran jamaah 7 kawasan. Di mana kita sudah tata jamaah 1, siapa orang tuanya, siapa ulamanya, utamanya bergerak di mana, jamaah kedua siapa bergerak di mana, jamaah ketiga, bahkan sebagian tempat mungkin sudah begitu buat persiapan yang bukan hanya setengah matang, sudah sangat matang sampai mendekati jadi bubur atau apa gitu kan. Nah, oleh karena itu secara umum kita harapkan kalau memang teman-teman yang sudah niat dan siap berangkat itu nanti jamaah tetap diberangkatkan. Nah kemudian karena suasana seperti ini, rencana kita bahwa dengan bergeraknya jamaah itu akan diadakan istimewa provinsi besar-besaran di setiap provinsi. Mungkin yang bagian itu yang mungkin sementara kita tawarkan. Jadi jamaah tetap bergerak, mungkin istimewa besar-besarannya itu mungkin sementara kita tangguhkan untuk saat ini, ya supaya menjaga semuanya lah. Antum saya kira kalau usah diterang-terangkan sudah bisa merasakan. Ya. Ini jamaah itu jangankan istimewa, berangkat aja sudah masya Allah la quwwata billah. Jadi jamaah bagaimana tetap bisa berangkat, adapun istimewa provinsi yang dicanangkan itu mungkin untuk sementara ini kita tanggungan. Nah, adapun teknis geraknya jamaah itu nanti akan kita beri waktu setelah nasihat dari doa Pak Yai. Jadi diagendakan ini jam 10 ini nasihat dan doa dari Pak Yai. Setelah itu nanti kita harapkan nanti jamaah yang bergerak di Sumatera bagian atas, Pak Abu Bakar dan kawan-kawan nanti berkumpul dengan teman-teman dari Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, lalu Kepri. Kemudian jamaah yang kedua yang bergerak, yang rencananya sedianya akan bergerak ke Sumatera bawah, yaitu jamaahnya Gus Mahmud, Pak Zainal dan kawan-kawan, itu nanti berkumpul dengan Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, lalu Banten. Lalu jamaahnya Pak Zuri yang rencananya akan berangkat ke
Jawa, Bali, NTT, nanti kumpul dengan teman-teman daerah tersebut. Jamaahnya Pak Arif, jamaah saya nanti kumpul dengan teman-teman Sulawesi, jamaahnya Pak Mustafa dan kawan-kawan dengan teman-teman Papua, jamaahnya Pak Umar sudah berangkat. Ya, sudah berangkat ke Ternate, Maluku dan Lombok. Jadi ini nanti setelah nasihat dan doa dari Pak Yai, nanti kita beri kesempatan teman-teman untuk kumpul dengan jamaahnya masing-masing. Nanti supaya dibicarakan tetap keluar dengan cara yang baik, sehikmah-hikmahnya dan mendatangkan masalah untuk sebanyak-banyaknya. Jadi kita akan mengikuti nasihat dan doa dari Pak Yai.